Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Teman-teman yang saat ini dalam situasi gagal bayar dan masih bertanya-tanya, kenapa setelah 90 hari itu para DC masih saja melakukan tekanan-tekanan melalui chat WhatsApp, telepon, atau bahkan tetap mengunjungi teman-teman semua. Sementara teman-teman mendapatkan informasi di luaran sana, jika batas penagihan pinjol-pinjol itu hanya di rentang waktu 90 hari saja. Seperti yang saya sudah katakan pada video sebelumnya, bahwa 90 hari terhitung dari tenggat waktu jatuh tempo itu adalah batas penagihan pinjol tersebut untuk dapat menagih langsung kepada kita. Nah, setelah 90 hari sesuai regulasi, mereka tidak diperbolehkan lagi melakukan tagihan secara langsung. Akan tetapi mereka diperbolehkan untuk menunjuk pihak ketiga. Pihak ketiga itulah yang nantinya menurunkan para debt collector ataupun feed collector untuk melakukan chat, telepon, ataupun mengunjungi kita. Jadi jangan lagi diartikan bahwa setelah 90 hari hutang piutang kita akan secara otomatis lunas ya. Jangan. Di sini saya juga ingin bercerita sedikit tentang pengalaman sebagai DC. Profesi sebagai DC ini saya jalani pada tahun 2011. Tapi pada waktu itu belum ada yang namanya pinjol. Hanya istilah galbay atau gagal bayar ini sudah ada. Saat itu para DC masih melakukan penagihan terhadap orang-orang yang gagal bayar pada produk perbankan, yaitu kartu kredit. Nah, sistem kerja para DC waktu itu sederhana saja. Setiap hari kita akan diberikan banyak kertas yang berisi nama-nama, alamat lengkap, nomor telepon, dan foto para gagal bayar yang akan kita kunjungi. Setiap pagi selalu dilakukan briefing oleh para koordinator lapangan dan pasti diingatkan untuk tidak melakukan cara-cara arogan saat mengunjungi para nasabah galbay ini. Tapi pekerjaan sebagai DC ini tidak mempunyai gaji pokok, teman-teman. Karena gaji kita itu tergantung performa kita dan keberhasilan kita dalam melakukan penagihan. Untuk para DC yang baru bergabung akan diberikan bantuan berupa uang untuk biaya operasional sehari-hari. Tetapi bantuan ini tidak begitu lama, hanya di 2 bulan pertama saja. Bayangkan jika di bulan ketiga kita hanya berhasil menagih beberapa orang saja, atau bahkan tidak berhasil sama sekali. Sudah bisa dipastikan biaya operasional saat mengunjungi para debitur gagal bayar ini akan kita tanggung sendiri. Padahal kita sudah melakukan telepon, kunjungan ke rumah, yang intinya follow up habis-habisan untuk mengunjungi daftar orang-orang yang gagal bayar itu. Tentu dong kita butuh biaya operasional, baik itu untuk minyak kendaraan, ataupun biaya makan, dan biaya pulsa untuk melakukan telepon. Pada titik itulah biasanya para DC dan FC ini akan resign atau berhenti. Karena sadar bahwa di bulan ketiga, gaji hanya ada apabila performa penagihan kita baik. Dan jika tidak baik, jangan berharap payday. Lalu, para koordinator debt collector akan kembali mengadakan rekrutmen. Dan DC-DC baru akan kembali berdatangan. Data-data para pemegang kartu kredit yang telah gagal bayar itu akan kembali dipegang oleh para DC yang baru direkrut. Nah, karena mereka ini DC baru, pastilah semangat menggebu-gebu menagih dan memfollow up-nya masih membara. Lalu serangkaian telepon dan chat ataupun kunjungan-kunjungan ke rumah para orang yang gagal bayar akan kembali terjadi dengan intensitas yang cukup tinggi. Nah, sampai di sini apakah teman-teman sudah dapat menarik kesimpulan, bukan? Karena para DC-DC itu seolah tidak pernah bosan. Dan apa penyebab tekanan-tekanan para DC itu terus berkelanjutan? Ya itu tadi, karena orangnya berbeda-beda. Pada video sebelumnya, saya juga menyinggung soal daftar hitam. Ya benar, daftar hitam para DC. Jadi para DC ini diinstruksikan untuk membagi daftar nama-nama kreditur galbay ke dalam 3 klasifikasi. Yang pertama, daftar nama-nama dengan alamat lengkap, dengan orang yang mau merespon telepon ataupun chat dan menjanjikan pembayaran. Nah, kriteria ini akan di follow up lebih intensif lagi oleh para DC. Artinya, para DC ini akan lebih all out dalam melakukan telepon
cat, ataupun yang kedua, daftar nama-nama dengan alamat lengkap, tapi tidak begitu mau merespon telepon, melakukan respon sesekali, dan berada di alamat rumah juga sesekali. Nah, pelaku galbay model seperti ini akan tetap dihubungi dan akan dikunjungi sesekali oleh para DC. Sedangkan klasifikasi yang ketiga adalah daftar dari orang-orang pelaku galbay yang sama sekali tidak pernah menjanjikan dan bahkan tidak pernah mau mengangkat telepon, apalagi membalas chat. Kriteria pelaku galbay seperti ini biasanya akan langsung dimasukkan ke daftar hitam oleh para DC-DC ini. Itulah penyebabnya dengan seiring waktu, tekanan demi tekanan itu intensitasnya akan berkurang drastis. Jadi mulai hari ini jangan jadi klasifikasi yang pertama, jadilah klasifikasi yang terakhir atau yang ketiga. Nah, jadi mulai hari ini teman-teman semua jangan ada lagi yang kebingungan mengenai problem 90 hari ataupun kenapa para DC ini seperti terus-menerus melakukan teror atau melakukan tekanan-tekanan kepada kita. Teman-teman sudah mengetahui jawabannya. So teman-teman, do not be scared.